Halo sahabatku sekalian, kali ini saya Jonathan Sabera Sibarani akan membahas mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Pengampu materi saya adalah Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Yang kali ini saya adalah seorang CPNS Pemko Pematang Siantar sedang mengadakan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Berbicara tentang etika publik, kita harus merujuk bagaimana definisi etika, yaitu etika adalah refleksi atau pencermitan atas baik buruknya, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Berbicara tentang etika publik ada membahas tentang aktualisasi etika seorang ASN, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kode etik dan perilaku pejabat. Kali ini kita akan berbicara tentang kode etik dan perilaku pejabat. Yang pertama adalah dimensi etika publik yang ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Ada tuntutan etika publik dan kompetensi. Perilaku pejabat publik yaitu penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, jabatan publik adalah amanah. Bagaimana kode etik ASN adalah yang pertama, ASN harus jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN, melaksanakan disiplin pegawai ASN. Bagaimana nilai dasar seorang ASN? Yang pertama adalah memegang teguh nilai ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, profesionalisme dalam bekerja, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, bertanggung jawab kepada publik, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, melayani publik secara jujur, tanggap cepat, akurat, dan berdaya guna dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, implikasi kode etik dalam pelayan publik, sumber kode etik bagi ASN, dan pentingnya etika dalam urusan publik. Aktualisasi etika ASN yang pertama adalah konflik kepentingan dalam pengadaan, penegakan hukum yang jujur, absen sidik jari, pelanggaran hukum, pengunduran diri pejabat, penerimaan tenaga honorer, terpidana korupsi menjabat kembali, pemanfaatan sumber daya publik, whistleblower atau membocorkan informasi, pelantikan wali kota penjara, perbuatan tercela, kebocoran UN, dan pemberian hadiah atau cindera mata. Kali ini kita membahas tentang komitmen mutu. Komitmen mutu dibagi dua bagian, yaitu bagian pertama efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan bagian yang lainnya adalah aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Efektivitas erat kaitannya dengan bagaimana kita bekerja mencapai target. Efisiensi bagaimana ketepatan kita penggunaan sumber daya yang ada. Inovatif bagaimana kita menemukan cara baru dalam pekerjaan kita. Mutu erat kaitannya dengan hasil-hasil pekerjaan kita yang optimal. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yang pertama manajemen mutu, teknik perbaikan mutu, nilai dasar orientasi mutu, implementasi mutu dalam layanan publik. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu terkait dengan peningkatan produktivitas aparatur dan penyelenggaraannya. Lalu kita belajar tentang aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, kita membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua, kita harus tetap berpikir kreatif agar pelayanan kita semakin baik. Dan yang ketiga adalah membangun komitmen mutu melalui inovasi, yaitu menemukan cara-cara baru dalam setiap pekerjaan kita, agar hasil pekerjaan kita semakin membaik.
Demikian video mind mapping dari saya ucapkan terima kasih.